pemimpin. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Surat Efesus ini dituliskan oleh seorang yang cukup luar biasa kejahatannya. Dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang perompak bait Allah. Bahkan semua sinagoge pada waktu tahun Masehi muncul ketika dia lahir dan dia berkembang dididik di dalam sekolah sinagoge, karena orang Yahudi pada waktu itu dipisahkan dengan orang-orang yang hidup di lingkungan orang Yahudi yang bukan keturunan Yahudi, tidak bisa mengecap pendidikan yang sama sebagaimana yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi. Karena itu Rasul Paulus adalah salah satu orang keturunan Yahudi yang dididik di rumah-rumah dan sinagoge secara khusus untuk tidak digabungkan bersama dengan orang Yunani, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi ada dalam pengawasan atau dalam jajahan bangsa Yunani. Sudah sebelum masuk di dalam ini, saya hanya mengatakan bahwa Efesus adalah kota pelabuhan yang cukup ramai pada waktu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa Artemis. Sehingga kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka? Karena jemaat Efesus adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang Tuhan memperlihatkan pewahyuan kepada Yohanes. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada Efesus, dia sedang berada di dalam penjara di Roma oleh karena pemberitaan Injil Tuhan. Masih di dalam penjara sekalipun, Rasul Paulus tetap menuliskan surat untuk memperingati orang Efesus. Orang Efesus saat itu sedang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang membawa mereka kepada penyembahan berhala-berhala yang kembali kepada kepercayaan sebelumnya. Ketika mereka belum mengenal Yesus dan menerima secara pribadi, mereka menyembah dewa Artemis yang dibuat patung-patung pada waktu itu oleh orang-orang Yunani untuk memaksakan orang Efesus menyembah dewa itu. Kadang Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tema ini bukan kebetulan hadir malam ini. Saya bilang sama Pak Pendeta waktu dia kasih tema ini, kita mau seminar. Ini temannya bagus sekali, saya bilang kalau untuk seminar. Iya. Saudara yang berkati Tuhan, kembali lagi bicara tentang kepala. Hari-hari ini orang Kristen sedang kebingungan mencari kepala. Ada yang kepalanya tinggal di rumah kayak pocong gitu, baru badannya jalan sendiri. Ada yang kepalanya dia berpikir ke tempat lain, tetapi badannya sedang berada di tempat lain. Orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu Saudara seperti pengalaman yang dialami oleh orang Yahudi pada waktu 4,000 silent years. Pada waktu 400 tahun Allah seakan-akan berdiam, tidak memerintah bagi bangsa Israel. Ketika itu Allah memakai 3 bangsa besar Media Persia untuk menjajah Yahudi, menghancurkan Yerusalem. Babilonia mengangkut mereka, kemudian mereka dijajah setelah Media Persia. Mereka dijajah oleh Yunani. Tujuan Allah adalah ketika mereka dalam penjajahan ini, agar mereka menyadari bahwa mereka harus berteriak kepada Allah Mesias yang menjadi kepala dan raja bagi segala bangsa. Amin. Kemudian ketika dalam penjajahan Yunani bergeser lagi pada tahun 14 sebelum Masehi, Yunani disingkirkan oleh Romawi. Romawi memerintah dengan begitu kerasnya. Beberapa kerajaan itu, beberapa raja yang memerintah di Yunani itu termasuk Caligula segala macam. Agustus yang di wilayah Yudea di mana Yesus lahir itu adalah Om Herodes.
Herodes saudara, pasti abang Tuhan sudah tahu bahwa Om Herodes pada waktu itu anak-anaknya pun dibunuh agar tidak mengganggu pemerintahan. Bangsa Yahudi sedang krisis untuk mencari kepala atau pemimpin pada saat itu. Karena itu mereka berteriak kepada Tuhan, Allah Israel, Yahweh Elohim Adonai, turunkanlah Mesias itu untuk menjadi kepala bagi kami. Kami sudah cukup tersiksa, kami sudah cukup kebingungan mencari kepala kami di mana-mana tapi nggak ketemu-ketemu. Berilah kepala bagi kami, seorang pemimpin yang besar, seorang raja yang akan membawa kami dari perbudakan ini, seorang raja yang akan membawa kami keluar dari cengkraman ini, agar kami boleh menyembah Allah yang hidup. Karena sampai hari ini tidak ada Allah yang lain, tidak ada pemimpin yang baik, tidak ada pemimpin yang tegas, tidak ada pemimpin yang memiliki integritas diri, tidak ada pemimpin yang memiliki kapabilitas, sehingga mereka kredibilitasnya pun hilang dan dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka sedang mencari keuntungan pribadi, mereka sedang menindas bangsa, menjadikan orang-orang Yahudi menjadi orang-orang belian dan budak, sehingga kami hari-hari ini tiap hari hanya merasakan penganiayaan daripada bangsa kami. Karena itu mereka berteriak dan meminta Allah untuk mengirimkan Mesias yang dinanti-nantikan. Amin. 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 Gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin termasuk beta, gembala sedang kehilangan integritasnya. Pemimpin-pemimpin hari-hari ini sedang kehilangan jati dirinya. Lebih mementingkan egoisasinya, lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada ketimbang dengan persatuan and unity. Lalu kita selalu berdoa, Tuhan persatukan gereja Tuhan. Omong kosong jika engkau tidak membangun kasih persaudaraan dalam hidupmu. Karena itu Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, hendaklah si orang dengan yang lain menganggap orang lain lebih utama Amin. dari dirinya sendiri. Amin. Ya karena mau saya ambil. Saya tadi malam khotbah di gereja ini. Kok bawa tarian? Dia bilang, ini kita memang dasar. Karena sadar diri, malah berteriak. Kok? Pendeta. Banyak pendeta angkat tangannya hamba Tuhan. Mohon maaf, ya sampai tersinggung. Tapi bodo amat lah. Saya kan habis khotbah, udah pergi. Kan? Terserah sampai undang saya bully dia. Siapa suruh undang mereka? Pendeta-pendeta Bapak Ibu Saudara, kalau di atas mimbar kamu begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana sudah ngasihi saudaramu apa enggak? Ngaca dong. Kalau di rumah gak ada kaca, datang di kulit tak kasih kaca. Tapi kaca kecil, kaca spion. Supaya kelihatan semua, hanya sebagian. Kita tahu nggak beda kecil dan beda pipa itu? Tahu ya yang ibu itu ya? Saya tahu karena istri saya pakai pipa. Yang murah-murah aja untuk bunga pria. Nah kalau kita berkaca di kaca pipa, itu nggak kelihatan semua. Iya, kelihatannya kecil. Ngomongnya kasih. Ondo, tahu ondo? Omong doang. Lu ngelakuin kagak. Kalau ngomong kasih dulu dirimu sendiri. Amin. Kadang-kadang kita nggak berdamai dengan diri kita, tapi ngomong sama orang lain, kasih dong, kasih pala lu ya, lakuin dulu kasih.
Tanya Pak Pendeta situ, saya dibully habis-habisan. Udah tinggal dibully, suka dibully. Saya bilang sama istri saya, cepat kita urus kita, supaya kita cepat pulang ke Jawa. Orang Jawa gak tahu bully-bully. Orang Maluku suka bully-bully orang. Betul kata Pak? Saya takutnya keluar dari sini ada yang tangkap saya. Karena ada ya. Halo. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu kita sepakat. Kalau saya tanya apa kabarnya, luar biasa. Baik, baik, baik. Ya. Shalom. Apa kabarnya? Kita mau coba bilang baik, karena tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Hari-hari ini kita memang sedang kehilangan kasih. Karena itu Matius pasalnya ke-24 memang sudah jelas bahwa hari-hari ini adalah hari Tuhan. Hari-hari ini adalah persiapan untuk menanti hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena itu tanda-tanda telah nyata. Apa itu? Gempa bumi terjadi di mana-mana. Papa dan anak baku hantam baku bulu. Mama mantu dan anak mantu baku rado rabu. Cucu bulu, oma dan opa. Hubungan keluarga kasihnya sudah mulai memudar. Anak mantu bisa maki-maki papa mantu. Di dalam rumah tidak ada lagi kasih. Apalagi mendekati perayaan Natal begini. Untuk memasuki tanggal 25, tetangga lihat di sebelah toples ada 20 susun. Bermacam-macam kue ada di sana. Lalu dia pilih pada lagi. Papa apa me di sebelah kue itu bermacam-macam potong punya bro. Papa me tunggu THR belum cair. Kapan THR-nya cair Papa? Pokoknya mama tunggu saja. Mama berdoa karena Papa ibu-ibu. Doa seorang ibu itu besar kuasa, katakan amin. Jangan engkau rongrong suamimu jika belum ada toples. Jangan engkau rongrong suamimu jika belum ada baju baru. Jangan rongrong suamimu jika engkau belum ada high heel 12 cm. Jangan kasihan. Gak bisa begitu. Jangan dirongrong. Berdoa. Lihat tetangga banyak kue. Saya mau ajar cara berdoa. Tuhan, siapa hati tetangga saya? Supaya Tuhan toples sebentar malam diantar ke sini. Begitu tetangga datang bawa toples kosong. Ibu mau antar toples. Puji Tuhan. Kalau ternyata kosong. Tapi ibu sendiri ya. Aku ternyata bisa. Bagaimana persatuan terjadi kalau di dalam keluarga sendiri baku-baku? Amin. Gembala di gereja khotbah bebas sampai di rumah. Dia ngomong begitu karena dia berbulu. Coba Tuhan. Tuhan Allah. Mulut jemaat ini kadang-kadang seperti api. Api Asosiasi Pendeta Indonesia. Yang berlaku. Gembalanya dihujat, gembalanya dicaci maki. Tiap hari tuh Bapak Ibu, saya kan kemana? Kita sebut satu persatu biar boleh 100 kita tiap hari doa. Kita doa dari jam 3 atau jam 6. Kalau jemaat umpamanya kalau 200, hitung juga. Hitung. Kalau gembala berdoa buat jemaat tiap satu kali didoakan Tuhan berkati yang kepala angin ini supaya anginnya keluar,
Ya kepala batu kita mau pasang bom atau supaya batunya hancur. Bukan begitu doa kami, bukan. Tuhan, mungkin dia adalah duri dalam dagingku. Jadikan aku kuat dan biarlah dia terus membuat aku untuk menjadi semakin setia dan kuat dalam itu. Saya kalau berdoa buat jemaat, Pak, kita menangis. Kapan orang ini mati? Ada gembala yang berdoa begitu, balik tinggal stop karena mundur dari jadi gembala. Masa ada jemaat karena kasih doanya Tuhan kapan dia mau mati? Atau jangan doain. Gembala pasti selalu akan berdoa yang paling baik. Amin. Bicara tentang persatuan dalam Filipi ini, itu dia berbicara tentang sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tidak mencari popularitas. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang hanya cari popularitas. Saya tidak sama Pak Pendeta Siprus, jangan undang saya di sana, kemudian menjadikan saya menjadi populer. Jangan undang saya jauh-jauh, kemudian menjadikan saya sombong. Saya lebih hebat dari orang lain, saya lebih luar biasa dari orang lain. No, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan jadikan saya semakin rendah hati di hadapan Allah. Dapat undang di ibu saja sombongnya sama dengan berkorban besar. Kadang di karena doi pakai foto supaya kelihatan oke. Banyak kita begitu. Kalau ada begitu di sini kita kasih tahu bertobat. Kadang-kadang kita kan tidak mungkin ketemu di jalan Pak Pendeta atau tidak mungkin ketemu di jalan. Kita mau bilang begini. Kita turun di bawah ya. Pak, minta tolong Pak. Saya harus pakai praktek kalau Bapak jalan. Jalan saya, Pak, bertobat. Nggak mungkin di jalan saya ngomong begitu. Tapi kalau di gereja Pak, biar lu lebih tua dari gua bilang bertobat. Kita mau bertobat, ya mau bertobat angkat tangan. Haleluya. Baru jemaat bilang begini, bersuara ya, bersuara. Pak Pendeta, ngana lagi bertobat. 1, 2, 3. Terima kasih. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Supaya dia cuma ngomong teriak-teriak di sini baru dia karena bawa koreksi introspeksi diri. Amin. Kadang-kadang kan kurang sombong. Kan kesempatan khotbah tuh kita khotbah kita kasih pokoknya. Padahal hidupnya benar. Benarkah apa yang dikorbankan itu lagi dalam hidup? Sebagai praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Persaudaraan hari ini mulai memudar. Bapak Ibu Saudara, 3 tahun kita diguncang oleh pandemi COVID, dan itu membuat hubungan kita pun menjadi rendah. Ibadah sampai hari ini di kota-kota besar, persembahan ditransfer. Wow. Persembahan sekarang ditransfer. Belum mau beribadah bersama-sama mendaki pandemi COVID sudah selesai. Pandemi COVID itu sebenarnya kita jadikan sebagai ujian besar. Apakah kita masih mengasihi Tuhan apa tidak? Apakah kita masih mencintai Allah kita apa tidak? Tetapi kemudian ketika dalam suatu proses besar, justru kita seringkali menyalahkan Tuhan. Ketika dalam suatu proses, apakah itu sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, justru terkadang kita tinggalkan Tuhan. Kenapa kita sudah setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan saya tetap mengalami masalah ini? Hai saudaraku, hari ini Yesus datang di tempat ini bukan mencari lagi tempat palungan di mana berada, di mana ada tempat kambing domba di sana, di mana ada keledai-keledai yang diikat di belakang penginapan-penginapan, di mana ada palungan tempat makan para pukul. Tetapi hari ini Allah sudah mencari hati kita, saudara. Buka hati kita untuk Allah hadir lahir dalam kehidupan kita. Bukan lagi lahir sebagai bayi yang oe-oe di palungan. Tidak. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari hati yang terbuka, saudara. Begitu banyak
orang Kristen yang kemudian jadi seperti Efesus. Karena itu Allah berkata kepada Yohanes dalam Wahyu, dia katakan dia memuji orang Efesus. Mereka bisa membedakan mana ajaran palsu, mana nabi palsu. Tapi ayat yang keempat berkata, Wahyu 2 pasal 4, namun aku mencela engkau karena engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, pertanyaannya dalam hati kita, masih adakah kasih yang mula-mula dalam diri kita? Masih adakah cinta kita yang dulunya waktu pacaran dengan Tuhan nggak ada waktu yang terlewatkan? Satu hari kali berdoa, sekarang untung-untungan kalau pagi kita bangun karena kesibukan kita masih meminta pertolongan Tuhan. Masih adakah kasih itu? Itu yang kemudian hari ini adalah waktu untuk mempersiapkan menyambut Kristus kepala segala kepala, pemimpin di atas segala pemimpin. Dia lahir dari keturunan pemimpin besar, Daud, Abraham, sampai kepada Yusuf, keturunan Boaz, seorang Ruth, Ahab. Keluarga tidak diperhitungkan keluarga wanita surga, tetapi kemudian turun-temurun. Yesus justru lahir dari keluarga yang hina. Yesus lahir dari keluarga yang rendah, menggambarkan kerendahan hatinya. Dia datang tidak menampilkan kesombongan, dia datang tidak menampilkan kegagahannya. Saya ini ketua daerah DKI, saya ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, saya wakil ketua PGRI Maluku Utara, dan saya bangga. Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau di bawah saya. Apakah ini yang dikatakan bahwa Tuhan itu harus menampilkan pribadi Kristus, teladan Kristus dalam hidup kita adalah kerendahan hati yang lahir dalam perlunya. Lalu kenapa Yesus malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala? Gembala-gembala pada zaman itu adalah orang-orang yang paling hina, yang tidak diperhitungkan. Mereka adalah golongan dari orang yang tidak dipandang. Bahkan kesaksian mereka, walaupun mereka melihat pembunuhan di depan mata, saudara tahu, ketika bersaksi di pengadilan, kesaksian para gembala tidak didengar oleh jaksa dan hakim. Kenapa? Karena mereka dianggap kasta yang rendah. Tetapi saya mau kasih tahu satu, kenapa Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala yang hina? Kenapa Tuhan justru memakai gembala-gembala untuk pergi menyembah dan menyaksikan kelahiran Yesus? Karena Tuhan tahu gembala-gembala memiliki kerendahan hati. Amin. Tuhan tahu gembala-gembala memiliki ketulusan hati. Tuhan tahu gembala-gembala adalah orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup. Saudara, gembala-gembala yang Tuhan panggil menggembalakan kita bukan kebetulan. Amin. Gembala-gembala yang menggembalakan umat Tuhan bukan kebetulan. Mereka dipanggil secara khusus agar domba yang tersesat, domba yang membutuhkan bimbingan, domba yang membutuhkan makanan yang hijau, air yang segar, mereka dapat membawa domba-domba itu untuk minum dan makan. Itulah tugas gembala, itulah tugas pemimpin. Dan itu dicontohkan oleh Yesus bagaimana dia mengembalakan 12 muridnya. Dia memimpin mereka menjadi orang-orang yang hebat sampai hari ini. Petrus adalah seorang ketua sinode pertama di Yerusalem, adalah seorang pendiri gereja di Yerusalem. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat, yang memberkati gereja Tuhan sampai hari ini. Karena Yesus berkata, engkau bukan lagi Kefas, engkau bukan lagi Petrus, tetapi engkau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gereja Tuhan. Petrus bukan orang yang hebat, Petrus
Demikian jika ada gembala-gembala yang dipanggil oleh Tuhan, mereka dipanggil oleh Tuhan untuk mencari berkat. Amin. Teladan kepemimpinan Yesus adalah rendah hati. Dia mengosongkan dirinya, tidak memperlihatkan kekuasaannya di atas tahta kerajaan sorga, tetapi melepaskan semua itu dan datang ke dalam dunia itu. Itu adalah teladan kepemimpinan Kristus. Dia sangat mengasihi musuhnya. Saudara, firman Tuhan berkata, orang mengasihi orang yang memberi kepadanya itu biasa, tetapi dapatkah kita mengasihi musuh kita? Tepuk kiri kanan tanpa terkecuali, tanya, karena bisa mengasihi apa? Kalau mau tanya dia takut dan takut. Sekarang juga Bapak Ibu Saudara, ada banyak jemaat yang jadi kambing bukan domba. Saudara mau jadi kambing? Angkat tangan bersama saya. Tipe kambing berbeda dengan domba Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus mengerti betul ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang jemaatnya jadi kambing itu bagaimana Pak? So ditarik-tarik. Kalau ada tarik itu kita mau praktik Bapak Pendeta Sipulus ini. Cuma kalau ada tarik. Domba itu Bapak Ibu, gembalanya ada di belakang. Lalu ada satu domba yang sudah di depan untuk menuntun mereka jalan. Itu gembala dari belakang cuma push, mereka jalan. Push sampai pintu kandang dibuka. Tiung. Sus masuk dombanya. Sudah. Coba karena bawa kambing, kalau kambing dibagi. Kambing itu biar sulit nggak dileher. Itu ciri-ciri kambing. Jadi jemaat yang suka begitu seret-seret, sudah sama deh kambing. Baik. Makanya saya bilang lebih baik kita piara babi dengan anjing. Kalau Natal begini tuh jual apa tuh? Nah jemaatnya kepala babi tuh apa? Dapat hujan, dapat memaki, kita memaki di muka-muka, dia takut pendeta kok. Tapi di belakang bermata pendeta ini. Ini juga ada yang memaki dalam hati. Tunggu kan ibu gembala ya, kenapa kau pikir dapat dia kemana? Hati-hati ibu gembala, kemana? Ya itu cuma bongkar-bongkar tetapi dosa. Ada berdosa di sini. Puji Tuhan, Ibu luar biasa. Gak ada berdosa di sini. Berarti kita hapus hari ini Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini gak ada. Tolong hapus sampai rame. Haleluya. Kita adalah orang berdosa. Kalau orang telah berdosa, Tuhan Yesus gak datang menjadi kepala bagi segala kepala. Amin. Ada pejabat di sini mau kepala. Kalau orang Kristen jadi pejabat, kita kasih tahu, cek korupsi. Kalau ada di desa itu kirim bapak. Wah, tahu pendeta kurang ajar. Kadang-kadang kita diberikan kepercayaan sedikit saja, kita sudah mengabaikan bahwa itulah kepercayaan Tuhan. Kita merasa bahwa kata kehebatan saya merasa bahwa kedekatan saya dengan bupati, saya jadi tim sukses sehingga saya diberikan jabatan. No, bukan itu sebenarnya. Apapun usahamu, apapun latar belakangmu, jika Allah yang kita sembah dalam Yesus, jika tidak mengizinkan engkau menjadi kepala dinas, menjadi kepala batu, menjadi kepala desa, tidak akan terjadi. Ingat itu. Bukan kadang-kadang tim sukses. Kasihan. Jadi tim sukses sesama orang Kristen semua kehujat.
Betul, ini mau dekat-dekat pesta politik dan kita kasih ingat dari sekarang ya. Saya kasih ini ketua PGRI, karena ini jemaat yang lima PGRI, kita kasih ingat. Jangan karena politik merusak persaudaraan kita, amin. Tetapi mari kita sambut dengan hati sukacita, persatuan, and unity bahasa Sangir. Supaya kita dapat berkata, don't afraid. I don't afraid. Because Jesus are my Lord. Itu bahasa Sangir. Teladan kepemimpinan Kristus tegas, tidak kompromi dengan dosa. Itu diteladankan kepada gembala-gembala. Hai para gembala, Tuhan mereka berkata, don't afraid.